Bismillah, salam filosofi saham kita kali ini. Saya akan menjawab beberapa komentar di YouTube filosofi saham. Yang pertama itu dari Agung Eko dari harga 19 di bulan Mei 3.000, apakah ini dikonfirmasi sudah tren ini terhadap saham Arto? Saya kira ya, karena secara teknikal di atas 50 sudah saya jawab. Tentu perlu dianalisis posisi investor asing. Nah, yang kedua, terima kasih edukasinya Pak, tolong analisa saham ACES. Baik, saya akan menganalisa saham ACES. Tentu pendekatan kita adalah critical thinking. Nah, yang pertama kita pergi dulu ke Mandiri Sekuritas, ini yang saya pakai. Saya ingin melihat chart dari saham ACES. Kalau kita lihat ini adalah chart dari saham ACES yang tertinggi. Ini highest price-nya itu 1500 ke 600. Maaf, saham ACES ini maaf terganggu. Saham ACES itu tertingginya 1890 18/10/2019 ya, tertingginya itu. Nah, ini kalau kita lihat yang terendahnya tahun bulan Desember 2022 di harga 392. Ini secara keseluruhan ya. Nah, sekarang harganya pada 670, tepat di atas 3 garis MA50 yang hijau, MA100 kuning, MU, MA200. Artinya kalau teknikal misalnya menganggap ini mulai pada fase bullish ya, meskipun secara keseluruhan saham ini adalah saham yang downtrend ya. Kita lihat chartnya itu turun, nah sekarang mulai ada reversal dan mulai di harga 670. Nah, itulah gambaran umum atau the big picture dari saham ACES. Nah, ini kita penting chart ini, tapi bukan untuk menentukan sell buy ya, karena chart ini kan adalah post factum, artinya mencatat sebuah transaksi yang sudah terjadi. Dia tidak bisa kita gunakan untuk memprediksi atau fluktuasi harga saham. Karena yang menggerakkan harga saham adalah supply and demand, buy and sell dari big player, orang menyebutnya uang besar, ya itulah yang menggerakkan saham. Di cash, uang cash yang dibeli di sebuah entry buy, maka itu yang menentukan harga, atau entry sell itu yang membuat harga itu turun. Nah, ini paling tidak gambaran umum. Jadi kita tahu bahwa kondisi ACES sekarang ini SR Indonesia ini. Nah, saham ini juga kalau secara fundamental cukup kuat dan juga rajin juga membagi dividen. Nah, sebentar lagi ACES akan membagikan dividen ya. Begitu infonya. Tinggal kita cek saja kumdetnya kapan. Nah, tapi saya sebagai trader dengan modal yang tidak besar, modalnya trader rakyat jelata, tidak menimbang dividen. Yang kita timbang adalah capital gain, ya, selisih harga dari fluktuasi harga saham. Dividen tidak terlalu menjadi pertimbangan. Jadi kita bukan dividen hunter, tapi kita adalah trader yang mencari profit melalui capital gain. Nah, itu yang perlu dipahami. Ini pandangan saya. Nah, yang kedua kita harus lihat adalah ya, di saham ini adalah tentu kita lihat bagaimana posisi saham ini ya. Ini ACES, kalau kita lihat ACES itu berapa di KSEI, hardware Indonesia, KSEI. Kita lihat ACES itu scriptless-nya, saya kira sebagian sudah, ini yang tercatat 23 Juni 2023, sudah tahu apa itu scriptless.
adalah lembaran saham yang ditradingkan ya, di bursa efek kita. Dari keseluruhan saham itu sebuah perusahaan yang dalam bentuk surplusnya hanya 40,03%. Jadi saham ACES ini tidak seluruhnya. Ada yang 100% ini tidak, hanya 40%. Nah, atau lembarnya 6,8 triliun. Besar ya. 6,8 triliun. Nah, kepemilikan asing itu adalah 20,43%. Ini lokal, kepemilikan lokal. Nah, asing memiliki 19,60%. Ini foreign percentage. Ini apa? Artinya kekuatan asing cukup dominan, meski selisih cuma 1% dari lokal. Siapa saja asing itu ada individual, reksadana, koperasi, yayasan, dan sebagainya. Retail juga begitu. Tetapi untuk asing tentu tidak ada warga negara asing yang tradingnya, nggak ada. Yang ada adalah reksadana asing, lembaga keuangan asing, ya, perusahaan asing, dan semuanya, finance asing. Nah, itu. Nah, kalau lokal tentu individual cukup banyak seperti kita masuk tercatat. Nah, ini grafiknya tadi pada proses dia naik ya, mulai uptrend. Bagaimana kita lihat dulu selama transaksi 1 bulan, ini tanggal 1, kita coba cek transaksi 1 bulannya di ini broker transaction by stock. Ini transaksinya yang dicatat di Mandiri Sekuritas ya. Saya pakai ini. Mengapa ya? Karena ini milik negara, jadi kita biar ada pajak pada negara. Nah, YUZP, AK, AI, BB, CS ini adalah YU itu CMB Sekuritas, ZP itu Maybank, AK itu UBS Sekuritas, AI UBOK, Hian ini BB ini Perdana Sekuritas. Ini meskipun sekuritas domestik atau lokal, tapi asing sering menggunakan ini. Ya, oke, kita tidak kenal, tidak beda dengan yang kita pakai Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, ya, Ajaib, Indo Premier ya. Nah, ini menunjukkan apa? Yang terbanyak adalah YU membeli 1,4 juta ya, volumenya. Ya. Lot. Ya. Nah, kalau kita lihat ZP 565 ribu. Bisa. AK juga seperti itu. Oh, maaf, internetnya terganggu. Nah, itu menunjukkan bahwa asing melakukan akumulasi pada saham ACES. Ya. Kita lihat ini, itu di saham ACES. Nah, kalau kita lihat, mengapa itu asing melakukan akumulasi pada saham ACES? Ini kita lihat ya. Tentu itu yang bisa asing membeli di harga rendah itu akan sama dengan kita menjual di harga itu pada saham ACES ya. Nah, kita lihat lagi apakah ini masih buffering, maaf, ternyata tidak bisa kita membukanya. Itulah kondisi saham ACES. Kita kembali ke KSEI. Kalau kita lihat saham ini, kita akan lihat ini ya, di KSEI ya kan 19%. Jadi artinya partisipasi dan distribusi asing menentukan. Mengapa saham ACES itu tinggi ya? Tadi itu karena
asing mulai masuk mengakumulasi tadi YUZP tadi. Nah, itulah yang membuat saham itu naik. Lalu bagaimana untuk kelanjutannya? Nah, kita tentu tidak bisa ya, melihat bagaimana pergerakan selanjutnya dari saham ini. Saham ini bisa turun atau naik itu bergantung pada kuasa market maker. Tapi ya, saya pernah taking profit pada saham ini pada harga 700 waktu itu, di sini 700, lalu kemudian sudah keluar ya. Nah, di sini ini pernah ya saya harga 700 saya sudah keluar dari saham ini dan harganya sekarang di 6.070 dan pernah turun dan pernah juga naik 12%. Artinya bagaimana? Kalau saya pada saham ACS ini meskipun dia akan bagi dividen, kalau ditanya saya akan wait and see. Apakah betul asing akan melakukan akumulasi? Karena akumulasi asing ini cukup penting karena kepemilikannya cukup besar, sebesar 19,60% atau distribusi. Jadi saya akan wait and see, melihat perkembangan saham ACS berikutnya paling tidak ya 2 minggu sampai 3 minggu ke depan. Mungkin itu. Lalu karena dia tidak memilikinya sudah taking profit waktu itu pada harga 700. Nah, itulah paling tidak saham ACS ya, dalam perspektif filosofi saham. Silakan Anda kasih komentar dan diskusi di grup di komentar dan kira-kira saham apa yang layak untuk kita diskusikan agar kita bisa tumbuh kembang bersama karena dalam trading saham yang penting itu bukannya profit cuan itu adalah akibat, yang penting adalah pembelajaran kita secara mendalam tentang dinamika stock market. Terima kasih.